Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dan selalu menjaga diri dari COVID-19 dengan selalu meningkatkan imun dengan olahraga ataupun makanan yang sehat. Oke? Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Quran Hadis, yakni pada pembahasan bab 1. Kita lihat bab 1 langsung saja. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah memasuki pertemuan terakhir daripada bab 1, atau tentang kubaca Al-Quran dengan tepat, mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Nah, mengenai bab 1 ini, di pertemuan sebelumnya Pak Guru sudah menjelaskan dengan ringkas daripada tentang ketiga mad ini. Nah, tidak perlu membutuhkan beberapa pertemuan karena alhamdulillah di pertemuan sebelumnya video pembelajaran itu sudah merangkum tiga-tiganya. Kenapa cepat sekali? Karena di beberapa pembahasan dalam buku itu kita tidak memakainya, karena yang pertama kita tidak di dalam kelas. Oleh karena itu kita akan membahas inti daripada setiap bab. Oke? Nah, kita lanjut pembahasan daripada bab 1 di yang terakhir, yaitu langsung pada kesimpulan atau rangkuman. Oke? Nah, karena ini pertemuan terakhir, yang Pak Guru fokuskan adalah praktek daripada ketiga mad ini. Nah, berbicara tentang praktek, di pekan sebelumnya Pak Guru sudah menugaskan adik-adik untuk membuat video dengan cara merekamnya dengan HP ataupun apapun itu, dan video adik-adik untuk membacakan ketiga surah yang berhubungan tentang tiga mad. Yang pertama adalah mad iwad, yaitu pada surah Al-Adiyat, Al-Quraisy pada tentang mad lain, dan Al-Fatihah yaitu pada surah Al-Fatihah. Ya, terserah mau di luarnya Al-Fatihah atau Al-Adiyat atau Al-Quraisy, silahkan, yang penting ketiga surahnya dibaca. Ya, Pak Guru mad iwadnya itu tentang Al-Adiyat dibaca semua surahnya, cukup yang berhubungan saja dengan mad iwad. Pak Guru tapi semuanya ada mad iwadnya. Oke, Pak Guru minta cuma 4 ayat saja, ya. Sama kayak mad lain yang tentang Al-Quraisy 4 ayat, dan mad iwad pada surah Al-Adiyat 4 ayat juga, ya. Jadi tidak panjang-panjang. Al-Fatihah sampai habis. Oke, referensi kembali perintah penugasan yang pekan sebelumnya, yaitu dengan cara merekam lalu menguploadnya di medsos ataupun di YouTube, lalu linknya yang dikirimkan sama Pak Guru, ya, dengan menambahkan lampiran, terus yang diklik itu adalah linknya, terus ditempelkan di link itu. Oke, langsung saja. Untuk pertemuan terakhir kita adalah praktek, dan Pak Guru akan mempraktekannya biar adik-adik bisa melihat bacaan yang seperti apa dan mereferensi kembali bagaimana bacaan mad iwad yang benar, bacaan mad lain yang benar, mad arid sukun yang benar. Oke, langsung. Pertama kita akan lihat tentang mad iwad. Ya, mad iwad. Menurut istilah, mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain, dibaca waqaf berhenti pada akhir kalimat. Baik berhenti karena terdapat tanda waqaf atau karena kehabisan nafas. Ingat ya, cara membacanya dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, ya, 2 harokat. Oke, kita akan
menguraikannya daripada mat iwad. Mat iwad dibaca panjang ketika ketemu fathatain, tanwin fathah atau fathatain. Fathatain itu seperti ini. Ya, ada garis dua yang di atas. Kalau yang seperti ini kasro tain. Oke? Kasro tain. Nah, kita coba lihat. Nah, dari mat iwad kita akan mencoba mempraktikkannya pada surah Al-Adiyat. Al-Adiyat kita akan lihat langsung. Surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 4. Ya. Baik. Dan adik-adik semuanya bisa memperhatikan ataupun bisa mengikuti bacaan Pak Guru, ya. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. 4 ayat. Nah, untuk prakteknya, karena ada yang kemarin bertanya, Pak Guru bisa membaca semua? Silahkan. Atau baca 4 ayat silahkan, baca semua silahkan. Nah, kita bahas ya. Maksud fathatain adalah yang ini. Oke? 2 harokat. Terus yang ini lagi. Ada fathatain, ada alif. Yang ini lagi. Dan terakhir ini. Oke? Di pertemuan terakhir Pak Guru harapkan semuanya sudah maksimal pemahamannya, dan insya Allah bisa dipraktekkan terus dalam membaca Al-Quran. Ingat, dibacanya 2 harokat, oke? 2 harokat ini. Oke, clear, selesai tentang mat iwad. Lanjut ya. Yang kedua adalah tentang mat layyin. Mat layyin. Sekarang yang kedua. Ini selesai. Ya. Menurut istilah, mat layyin adalah apabila terdapat waw sukun. Nah, perhatikan, waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah, yang setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf, ya, atau berhenti pada akhir kalimat, baik berhenti karena tanda waqaf maupun kehabisan nafas. Cara membacanya adalah 2 harokat bisa, 4 harokat bisa, atau 6 harokat juga bisa. Jadi ada 3 pilihan. Jadi tidak ada yang bisa menyalahkan kenapa cuma baca 2 harokat, tidak apa-apa. Kenapa cuma baca 4 harokat, tidak apa-apa. Karena itu ada pilihannya. Oke. Kita akan fokuskan pada mat layyin. Nah, maksud daripada waw sukun atau ya sukun seperti ini. Ini waw sukun atau ya sukun. Ya, jadi cuma 2 ini yang akan adik-adik lihat pada mat layyin. Jadi ketika ketemu dengan 2 ini, terus didahului huruf berharokat fathah. Jadi di sebelumnya ini ada fathah di sini. Ya. Dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf. Jadi setelahnya ini ada huruf hidup setelahnya, ya. Setelahnya di sini, setelahnya itu ada huruf hidup. Oke. Jadi bakal dibaca berapa harokat? Ada 2 harokat,
ada 4 harokat dan 6 harokat. Oke, caranya kita langsung praktekkan. Oke, langsung praktekkan mat lain seperti apa. Pada surah Al-Quraisy. Baik, cuma 4 ayat, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Itu tadi contoh 2 harokat. Ya. Sebelum Pak Guru mencontohkan tentang 4 sampai 6, yang dimaksudkan mat lain adalah yang ini. Ya. Ada huruf ya. Ya. Terus ada fathah. Ulang ya. Ini ada fathah. Ada fathah. Terus ada huruf ya, terus ada huruf hidup yang diwakofkan karena ada tanda wakof sini. Ya. Nah, sama juga di sini ada huruf harokat fathah. Ada harokat fathah di situ. Terus ada huruf ya, ada huruf hidup. Ada huruf hidup di sini. Di sini juga sama, ada fathah, ada ya, ada harokat hidup. Ada huruf berharokat hidup. Di sini dan terakhir ada harokat fathah, ada waw yang sukun, ada huruf hidup dan diwakofkan. Oke? Gampang ya melihat atau mengingat daripada tentang mat lain. Oke, kita coba contohkan ayat 1 sampai 2 yang tentang 4 harokat sama 6 harokat. 4 harokat. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Kalau 6 lebih panjang lagi ya. Nah, biasanya imam atau qari itu menggunakan tanda harokat yang lebih panjang itu untuk dinada, bernada ya. Bisa dicontohkan. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Lebih panjang dan seterusnya. Oke, bisa dipahami? Mat lain selesai. Terakhir kita akan bahas tentang mat arid lis sukun. Ya, mat arid lis sukun ini selesai, ini selesai ya. Mat arid lis sukun, kita lanjut, adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada mat tobi'i ini bertemu dengan huruf hidup dibaca wakaf berhenti, baik diakhiri ayat maupun di tengah ayat. Cara membacanya mat arid lis sukun boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Pak Guru bisa ulangi mat tobi itu seperti apa? Mat tobi itu seperti ini ya. Harokat fathah ketemu alif. Harokat kasroh ketemu dengan ya. Harokat dhamma ketemu dengan waw. Itu ya. Nah, langsung saja
kita praktekkan pada bacaan surat yang kita tuju adalah surah Al-Fatihah. Lihat, Al-Fatihah adalah di surat awal kita, surah Al-Fatihah. Oke. Surah Al-Fatihah, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Guru ambil yang 4 atau 6. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Mana tepatnya adalah mad arid lisukun adalah pada akhir ayat, biasanya di surah Al-Fatihah. Nah, ini ada kasroh ketemu ya, itu mad tabi'i. Ya, tabi'i. Dan ketemu dengan harokat hidup di situ. Oke. Kasroh ketemu dengan ya, terus kasro ketemu dengan ya, kasro ketemu dengan ya, itu adalah mad tabi'i. Terus ketemu dengan huruf hidup mim, terus wakof ya, wakof. Ini wakof juga diwakofkan karena di akhir ayat ya, dan seterusnya sampai di akhir ayat. Kalau di Al-Fatihah kebanyakan adalah kasro ketemu dengan ya, terus huruf hidup yang diwakafkan entah itu di akhir ayat atau habis nafas. Dibacanya 2, 4 atau 6. Oke. Surah Al-Fatihah selesai. Adik-adik, yang Pak Guru ingatkan sekali lagi adalah ketika sudah memahami tentang mat ini, silakan dipraktekkan terus, tidak putus-putus, karena ini sangat wajib. Ketika kita sudah memahami kaidahnya, itu sudah harus mempraktekannya. Oke, insya Allah pertemuan tentang bab 1 daripada kubaca Al-Quran dengan tepat insya Allah sudah selesai, tentang mad iwad, mad lain, dan mad arid sukun. Ya, insya Allah sudah memahaminya, karena kita langsung pahami pada inti daripada pembahasan ini. Oke, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bab 2, yang insya Allah materinya akan kita bahas. Tentang apa itu nanti kita lanjut lihat saja nanti di video pembelajaran berikutnya. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillah alamin. Dan terakhir tentang bab 1, ingat selalu praktekkan tentang bacaan yang kita sudah pahami hari ini. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.